pembelajaran hari ini kepada ketua kelasnya, Ibu persilakan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa dimulai. Doa selesai. Di sini yang hadir ada 16 orang, yang tidak hadir Iwasul Aman, masih cedera yang kemarin. Nah, kita kan ini masih pertemuan terbatas. Di situ maskernya jangan dilupakan. Jangan mentang-mentang sekarang udah sering ketemu temannya, tapi maskernya nggak dipakai. Tolong, jadi ini 3 orang ini, tolong maskernya. Nah, masih ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu itu apa? Perkembangan kehidupan di bumi. Pelajaran kita minggu hari ini adalah Lokasi dan evolusi bumi. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini, terlebih dahulu, Ibu ingin bertanya, apakah bumi itu bergerak? Yang jawab berputar atau bergerak? Kenapa kira-kira? Dan yang jawab tidak, kenapa? Saya Bu, Oke, silakan. karena adanya siang dan malam Bu. Oke, silakan Alia. Bumi tidak bergerak karena yang bergerak itu matahari. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita hari ini yaitu untuk membedakan antara gerak rotasi dan gerak revolusi. Dan yang kedua, kalian mampu menganalisis dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi. Dan yang ketiga, kalian mampu membuat peta zonasi pembagian waktu Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu membedakan gerak rotasi dan revolusi bumi, menganalisis dampak rotasi dan revolusi, serta mampu untuk membuat peta zona pembagian waktu Indonesia dengan kritis, rasa ingin tahu, kolaboratif, bertanggung jawab sesuai ajaran agama yang dianutnya. Cakupan materi kita hari ini yaitu rotasi bumi. Dampak rotasi bumi secara umum yaitu ada 5. Yang pertama, adapun revolusi bumi yaitu adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari selama 365 hari. Jadi dalam 1 tahun. Nah, dampaknya itu ada 5, yaitu yang pertama, di sini ada perubahan lamanya siang dan malam. Di sini tadi ada pergantian siang dan malam. Pergantian berarti rotasi, lamanya berarti revolusi. Untuk manfaatnya, kita bisa tahu jam 11 di Baru, kira-kira di Bandung jam berapa? Nah, kalau di Baru jam 11, di Jayapura jam berapa? Untuk mekanisme pembelajaran kita hari ini, kita menjadi 4 kelompok. 2 kelompok membahas rotasi, 2 kelompok yang membahas revolusi. 1 kelompok yang persentase, 1 kelompok yang menggunakan. Sepertinya akan dilakukan penilaian. Dan penilaiannya ada 3. Penilaian sikap, yaitu observasi, karena akan dinilai selama belajar itu sikapnya bagaimana. Penilaian pengetahuan ikut tes tertulis melalui LKPD-nya kalian. Dan penilaian keterampilan untuk kerja melalui bagaimana sih kalian diskusi dan presentase dan menjawab pertanyaan. Di akhir nanti akan ada juga tes evaluasi. Sekarang kita nonton dulu. Nah, di sini ada 2 video. Video berikan pertanyaan yang muncul ketika kalian melihat video tadi itu apa? Siapa yang bertanya? Saya Bu. Oke, silakan. Oke, saya. Kenapa dibahas berbeda sejak di Jakarta? Mengapa di Indonesia hanya punya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau? Apa yang hujannya paling lama? Jadi ada 3 pertanyaan setelah melihat video ini. Nah, sekarang kelompoknya kalian. Ini sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi sekarang silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2 yang mana? Kelompok 3 ini. Kelompok 4. Oke, di sini ada materi diskusinya. Kelompok 1 dan kelompok 3 itu membahas mengenai dampak posisi bumi terhadap kehidupan di bumi. Nah, kelompok 2 dan 4 itu dampak posisi bumi terhadap kehidupan di bumi. Jadi sekarang ini bagikan. Waktu diskusi kalian yaitu selama 15 menit. Tolong yang belakang
ya, dan gunakan untuk mencari literatur dan terhubung dengan LKPD-nya kalian. Ayolah kalian diskusi dengan tenang kelompoknya. Katanya kata-kata siapa? Oke, Alia. Jadi kelompok 3, dari kelompok 3 ini siap ya, harus bertanya tentang rotasi bumi. Terus kelompok 2 siapa yang presentasi? Asrina. Oh, Asrina. Jadi kelompok 4 harus siapa yang pertanyaannya? Kelompoknya Susi yang kelompok 4. Ini kita akan pertanyaan terkait revolusi. Menit terakhir. Waktunya untuk presentasi kepada kelompok 1, Ibu persilakan. Saya kelompok 3, dengarkan temannya dan siapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dengan arah perputaran dari arah ke barat ke timur. Dampak rotasi bumi: 1. Peredaran semua harian dari langit. 2. Pergantian siang dan malam. 3. Perbedaan waktu. 4. Perubahan angin. 5. Penyelenggaraan arus laut. 6. Perbedaan kecepatan gravitasi di permukaan bumi. Perbedaan waktu kan? Mengapa waktunya Jakarta berbeda 1 jam dengan waktu di Makassar dan 2 jam di Papua? Karena Jakarta termasuk waktu Indonesia Barat terletak di sepanjang garis timur 105 derajat untuk timur. Pembagian waktu ini sama dengan zona waktu internasional UTC nomor 7 atau UTC tertentu. Waktu Indonesia Barat memiliki perbedaan atau selisih waktu 1 jam dengan kita. Papua termasuk Crete terletak di sepanjang garis bujur 135 derajat untuk timur. Pembagian waktu ini sama dengan zona waktu internasional UTC 9 atau UTC 9. Crete memiliki selisih 2 jam dengan Inggris dan 1 jam dengan kita. Dampak rotasi bumi terhadap berbagai bidang kehidupan. Bidang perekonomian erat hubungannya dengan bidang pertanian. Misalnya, ketika hasil pertanian bagus, maka nilai ekonomi masyarakat juga bagus. Selain itu, dalam sektor ekonomi, penerbangan juga memberi dampak yang bagus, yaitu sebagai transportasi udara membutuhkan cuaca yang senantiasa bagus sehingga penerbangan lancar dan memanfaatkan bidang ekonomi. Selain itu, juga pada distribusi barang lancar baik udara, laut maupun darat. Bidang perikanan, rotasi bumi membutuhkan pergerakan udara dan laut sehingga penerbangan berpengaruh terhadap aktivitas nelayan. Nelayan biasanya mencari ikan di malam hari dan kembali pada pagi hari, sehingga ketika cuaca buruk maka aktivitas nelayan akan terhambat. Selain itu dapat menentukan lokasi terdapat banyaknya ikan dan dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk mencari ikan. Pada bidang perindustrian, untuk bidang perindustrian tergantung pada jenis industrinya. Apabila industri rumahan yang memanfaatkan cuaca harian untuk produksi maka sangat bergantung pada kondisi cuaca. Apabila industri besar dan berbahan baku hasil pertanian juga tergantung dari baik buruknya cuaca. Hal ini disebabkan karena hasil pertanian dipengaruhi oleh cuaca. Selain itu, pada proses distribusi juga tergantung pada waktu di mana pada saat distribusi menuju daerah yang memiliki waktu yang berbeda juga harus diperhatikan. Daerah ini termasuk waktu Indonesia Barat dan ini waktu Indonesia Tengah dan ini waktu Indonesia Timur. Itu tadi persentase dari kelompok 1. Nah, kelompok 3 ada yang ditanyakan, silakan. Apa pengertian rotasi bumi? Rotasi bumi merujuk pada gerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Bumi berputar ke arah timur atau jika dilihat dari utara melawan arah jarum jam. Akibat pergerakan pada sumbunya, setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam. Dari tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kepada kelompok 2, Asrina, Ibu persilakan. Jadi kelompok 4 silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok Sulfika Ridwan, Muhammad Ali Fauzan, Safira dan lain sebagainya. Pembagian revolusi bumi dan dampaknya. Revolusi bumi adalah perjalanan bumi mengelilingi matahari. Dampaknya, gerak semu matahari, perubahan lamanya siang dan malam, adanya erupsi, perubahan kenaikkan presidensial,
Pak. Untuk pembagian waktu Indonesia. Daerah ini daerah waktu Indonesia Barat dan daerah waktu Indonesia Tengah, dan yang ini waktu Indonesia Timur. Ada yang ingin bertanya? Apa dampak-dampak revolusi bumi terhadap bidang perekonomian? Dampak-dampak revolusi bumi terhadap bidang perekonomian yaitu dalam sektor ekonomi penerbangan juga memberikan peran yang bagus, yaitu sebagai transportasi udara membutuhkan cuaca yang senantiasa bagus sehingga penerbangan lancar dan memperlancar ekonomi. Selain itu juga pada distribusi barang lancar baik udara, laut maupun darat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 2 tadi dan pertanyaan dari kelompok 4, ada yang bisa menyimpulkan diskusi kita hari ini? Revolusi bumi adalah peredaran bumi menurunnya matahari. Revolusi bumi terjadi karena adanya gaya tarik menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya yang mengakibatkan pergantian siang dan malam. Gerak waktu wilayah di muka bumi, gerak semua hari yang kita dan perbedaan gravitasi bumi perputaran bumi. Dampak revolusi bumi terhadap kehidupan adalah penanggalan siang dan malam, pergantian musim, gerak semut tahunan matahari, penanggalan matahari dan perubahan penampakan aktivitas. Sebelum kita menutup pelajaran kali ini, aku mau nanyakan dulu nih. Ada yang belum dimengerti pada materi kita hari ini? Oke, karena saya mengerti, jadi kita menambahkan saja ya, bahwa rotasi dan revolusi bumi itu pada hakikatnya sering dialami oleh manusia. Hanya saja manusia tidak sadar akan hal itu. Rotasi dan revolusi itu sangat memberikan dampak kepada kehidupan di bumi. Mau dari dampak pertanian, mau perekonomian, perindustrian, itu sangat memberikan dampak. Contohnya saja pada bidang pertanian. Ketika para petani tidak tahu bahwa sekarang musim apa, musim hujan, musim kemarau, tidak mungkin tanaman yang cocok hidup di musim hujan ditanam di musim kemarau. Bakal hidup tidak itu tanamannya? Tidak. Jadi dengan hal seperti itu sangat penting ya. Silahkan kembali ke tempat duduknya kalian. Ini kodenya 16304. Bagi yang masuk kode, bagi yang tidak langsung aja klik linknya. Siapa yang nomor 3 ada Meli, nomor 2 Serina, nomor 1 ada Sulfika.